Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 4 akan membahas bab 4 dengan judul Perbandingan Sistem Ekonomi dan Ciri Utama Ekonomi Syariah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu yang terdiri 1. Fadilah Fairasari, 2. Bella Mei Mulyawati, 3. Nuryanti Anis Koisah, dan yang keempat Febriani Setianingrum, dan yang terakhir ada Alvina Damayanti. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan mekanisme untuk menjawab pertanyaan what, whom, wow, atau dapat juga diartikan sebagai strategi negara untuk mengatur kehidupan ekonomi untuk mencapai kemakmuran. Faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi ini mempunyai dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, di mana faktor internal ada 4. Yang pertama yaitu ideologi negara. Ideologi negara ini menjadi pedoman dalam mempengaruhi sistem ekonomi. Misalkan, ideologi negara Indonesia adalah Pancasila, di mana sebuah sistem perekonomian yang didasarkan pada 5 sila dalam Pancasila tersebut. Selanjutnya yaitu nomor 2, sistem politik, di mana kondisi politik di suatu negara akan mempengaruhi sistem ekonomi di suatu negara tersebut juga. Misalkan dalam mempengaruhi dorongnya laju pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga yaitu sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang dianut suatu negara akan mempengaruhi sistem ekonomi negara tersebut. Contohnya, suatu negara menggunakan sistem pemerintahan liberal, maka kegiatan perekonomiannya pun juga liberal. Terus yang keempat ada lambang-lambang sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Sedangkan selanjutnya yaitu faktor eksternal. Ada 3. Yang pertama yaitu sistem ekonomi yang dianut suatu negara. Yang kedua ada sosial budaya luar negeri, di mana adanya sosial budaya luar negeri ini akan mempengaruhi perilaku dan pikiran individu. Perubahan tersebutlah yang akan mempengaruhi sistem ekonomi. Yang ketiga yaitu politik dunia internasional, di mana politik dunia internasional ini terdapat 3 pendekatan, yaitu nasionalisme, liberalisme, dan marxisme. Ketiga pendekatan tersebutlah yang akan mempengaruhi sistem ekonomi dengan ciri khas dan perbedaannya masing-masing. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Silahkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ragam sistem ekonomi di dunia. Sistem ekonomi yang pertama kali muncul dan dikenal di dunia adalah sistem ekonomi tradisional. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman, sistem ekonomi tradisional mulai ditinggalkan oleh banyak negara-negara di dunia. Oleh karena itu, kita mengenal ada 3 macam sistem ekonomi yang digunakan oleh negara-negara di dunia. Yang pertama yaitu ada sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal dikenal juga dengan sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada masing-masing individu untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Adapun ciri-ciri yang dimiliki oleh sistem ekonomi liberal. Yang pertama, harga akan dibentuk di pasar bebas. Semua harga akan dibentuk atau ditentukan di pasar bebas. Salah satu faktor penentu harga pasar adalah kompetitor. Yang kedua, adanya kebebasan untuk berusaha dan bersaing. Di dalam sebuah pasar, tentu akan ada 1 ataupun 2 bisnis yang bergerak di bidang yang sama, sehingga nantinya akan terjadi persaingan antar pedagang. Dan yang ketiga, campur tangan pihak pemerintah sangat terbatas, terutama dalam mengintervensi urusan ekonomi bisnis yang sedang berjalan. Dan yang keempat, segala kegiatan ekonomi didasarkan pada prinsip keuntungan. Adapun contoh dari sistem ekonomi liberal, yaitu pemerintah tidak boleh mencampuri kegiatan ekonomi. Menurut sejarah, sistem ekonomi liberal sangat menentang campur tangan pemerintah. Alasannya, negara seringkali berperan sebagai wadah untuk menampung kepentingan bisnis yang hanya menguntungkan pihak tertentu saja. Maka, dalam sistem ekonomi ini, pemerintah tidak memiliki peran yang signifikan. Dan yang kedua ada sistem ekonomi sosialis.
Sistem ekonomi sosialis dipelopori oleh Karl Marx yang berawal dari penolakannya sistem ekonomi liberal yang telah dipelopori oleh Adam Smith. Sistem ekonomi sosialis adalah suatu sistem ekonomi di mana seluruh sumber daya dan pengolahannya direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah. Adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, pemerintah mengatur semua sumber daya produksi dan pihak individu ataupun swasta tidak mempunyai hak wewenang serta kebebasan dalam memiliki sumber daya yang ada. Yang kedua, adanya anggapan kesamaan status sosial antara golongan miskin dan kaya sama-sama berhak untuk mendapatkan keuntungan dalam berusaha. Yang ketiga, di dalam sistem ekonomi ini, pemerintah merupakan satu-satunya pihak yang berkuasa dalam merencanakan dan memutuskan suatu hal yang berkaitan dengan ekonomi. Yang keempat, tidak ada persaingan bebas sehingga membuat eksistensi pengusaha menjadi lebih sedikit di negara tersebut. Yang kelima, pemerintah merupakan pusat dalam pengambilan keputusan terhadap semua kegiatan ekonomi, mulai dari perdagangan luar negeri, konsumsi, distribusi, dan juga investasi. Yang keenam, terciptanya pemerataan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Yang ketujuh, jumlah produksi menjadi terbatas sebab semua berhubungan dengan kemampuan produksi dan juga kebutuhan pasar. Contoh dari sistem ekonomi sosialis sendiri yaitu kontrol pemerintah sangat tinggi untuk mengatur semua aspek kegiatan ekonomi. Dan yang ketiga ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran muncul sebagai upaya untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari sistem ekonomi lainnya. Sistem ekonomi campuran merupakan sistem yang berusaha mengurangi kelemahan-kelemahan yang timbul dalam sistem ekonomi terpusat dan sistem ekonomi pasar. Nah, dalam sistem ekonomi ini, kebebasan dan hak individu atau perusahaan dalam menentukan kegiatan ekonomi masih diakui. Tetapi, pemerintah juga ikut campur dalam perekonomian sebagai stabilisator ekonomi dengan memberlakukan berbagai kebijakan. Selain sebagai stabilisator, pemerintah dalam sistem ini juga untuk mencegah terjadinya konsentrasi yang terlalu besar di tangan satu orang atau kelompok swasta, serta untuk membantu golongan ekonomi lemah. Next. Selanjutnya ada prinsip-prinsip ekonomi kapitalis, ekonomi sosial, dan ekonomi Islam. Ekonomi kapitalis. Sistem kapitalis memandang bahwa manusia adalah pemilik satu-satunya terhadap harta yang telah diusahakan, tidak ada hak orang lain di dalamnya. Adapun faktor pendorong ekonomi kapitalis. Yang pertama, pandangan terhadap eksistensi individu sebagai pusat dunia dan tujuan yang akan diraih. Yang kedua, adanya tujuan untuk merealisasikan kekuasaan terbesar bagi kepentingan individu, dengan mempertimbangkan bahwa kepentingan umum dinyatakan sebagai kumpulan kepentingan individu. Yang ketiga, urgensi, kebebasan ekonomi tanpa batas, dan persaingan sempurna yang diharapkan akan memberikan jaminan kebutuhan para konsumen. Kelemahan dari ekonomi kapitalis sendiri itu, yang pertama, munculnya kesenjangan keseimbangan dalam distribusi kekayaan antar individu dan sarana produksi hanya akan terkumpul pada satu kelompok. Yang kedua, timbulnya krisis dan merajalelanya kejahatan. Yang ketiga, meningkatnya praktik monopoli secara empiris, aplikatif, dan yuridis sebagai bagian dari usaha untuk melemahnya persaingan. Dan yang terakhir, kebebasan tanpa batas dalam pekerjaan dan alokasi kekayaan tanpa memperhatikan halal haramnya. Dan berikutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ekonomi sosialis. Ekonomi sosialis memandang bahwa segala bentuk sumber kekayaan dan alat-alat produksi adalah milik bersama masyarakatnya. Ada dua faktor pendorong ekonomi sosialis. Yang pertama, dilihat dari sudut pandang masyarakat. Sistem ekonomi sosialis menciptakan dua kelompok masyarakat yang saling bertentangan, yaitu kelas pemilik modal dan kelas buruh. Yang kedua, dari sudut pandang ekonomi.
Praktiknya, sistem sosialis hanya menyebabkan terjadinya krisis produksi yang berlebihan secara periodik setiap 7 atau 10 tahun, sehingga terjadi pailit. Kelemahan dari ekonomi sosialis yang pertama yaitu adanya kontradiksi antara kecenderungan yang ditetapkan oleh sistem sosialis dengan naluri untuk memiliki. Yang kedua, gradasi kedudukan individu pada derajat budak dalam periode yang penuh dengan ketidakadilan dalam masyarakat. Yang ketiga, semakin menyempitnya sumber pendapatan negara. Selanjutnya, ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar syariah, bersumber dari ajaran agama Islam. Nilai dan prinsip syariah bersifat universal dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan keuangan. Sumber dari ekonomi syariah atau ekonomi Islam yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Tujuan ekonomi syariah adalah membawa kepada suasana kebahagiaan di dunia dan di akhirat, berbeda dengan ekonomi konvensional yang hanya untuk kepuasan di dunia saja. Konsep harta sebagai wasilah dalam Islam, harta bukanlah tujuan hidup, tetapi sekedar wasilah atau perantara untuk mewujudkan perintah Allah. Selanjutnya yaitu perbedaan konsep ekonomi kapitalis, Islam, dan sosialis. Ada 3 konsep. Yang pertama yaitu sumber kekayaan. Sumber kekayaan ekonomi kapitalis dan sosialis yaitu sangat langka, sedangkan Islam sumber kekayaan alam semesta dari Allah. Konsep yang kedua yaitu kepemilikan. Untuk ekonomi kapitalis, setiap pribadi dibebaskan untuk memiliki semua kekayaan yang diperolehnya. Untuk ekonomi Islam, kepemilikannya bersumber dari Allah. Sedangkan ekonomi sosialis, sumber kekayaan didapatkan dari pemberdayaan tenaga kerja atau buruh. Konsep yang terakhir yaitu tujuan gaya hidup perorangan. Untuk ekonomi kapitalis, tujuan gaya hidup perorangannya yaitu untuk kepuasan pribadi. Sedangkan ekonomi Islam yaitu untuk mencapai kemakmuran atau sukses atau al-falah di dunia dan di akhirat. Untuk ekonomi sosialis, tujuan gaya hidup perorangan yaitu untuk kesetaraan penghasilan di antara kaum buruh. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu prinsip dan ciri utama sistem ekonomi syariah. Secara umum, prinsip-prinsip ekonomi syariah berpijak pada beberapa hal ini. Yang pertama, tauhid atau keesaan Tuhan. Semua yang dikerjakan nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini karena adanya keyakinan bahwa seluruh sumber daya yang ada di bumi adalah ciptaan dan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk memiliki, mengelola, dan memanfaatkannya untuk sementara. Yang kedua, keadilan. Penerapannya dalam ekonomi adalah manusia tidak boleh berbuat jahat kepada orang lain dan merusak alam hanya untuk keuntungan pribadi. Yang ketiga, hasil. Dalam Islam ada laba atau keuntungan di dunia dan di akhirat. Maksudnya yaitu dalam Islam, hasil atau laba tersebut yang diperoleh di dunia akan juga dibawa ke akhirat. Yang keempat yaitu nubuwah atau kenabian. Menjadikan sifat dan sikap Nabi sebagai teladan dalam melakukan segala aktivitas di dunia. Kita harus meniru perilaku Nabi, khususnya di bidang ekonomi yaitu sidik atau benar atau jujur. Amanah yaitu dapat dipercaya atau tanggung jawab. Fatonah, kecerdikan, dan tablik yaitu dapat menyampaikan atau berkomunikasi dengan baik. Dan terakhir, khilafah atau pemerintah. Perannya adalah memastikan bahwa perekonomian suatu negara berjalan dengan baik atau sesuai dengan syariah tanpa distorsi atau pelanggaran. Next. Selanjutnya yaitu prinsip yang menjadi tiang ekonomi syariah.
Yang pertama, multi-type ownership atau kepemilikan multijenis, yaitu dalam ekonomi Islam, kepemilikan swasta tetap diakui, tetapi untuk menjamin keadilan, maka cabang-cabang produksi yang strategis dapat dikuasai negara. Yang kedua, freedom to act atau kebebasan bertindak atau berusaha, yaitu setiap individu bebas untuk bermuamalah. Pemerintah bertindak sebagai wasit untuk mengawasi perilaku ekonomi agar tidak terjadi distorsi atau pelanggaran syariah. Yang ketiga, social justice, yaitu keadilan sosial. Dalam ekonomi Islam, pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan rakyatnya dan keseimbangan antara yang kaya dan miskin. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri ekonomi syariah menurut Muhammad Abu Zahra. Ia menyatakan bahwa ada 3 sasaran hukum Islam, yaitu yang pertama, penyucian jiwa agar setiap muslim dapat menjadi sumber kebaikan untuk masyarakat dan lingkungannya. Yang kedua, tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud meliputi aspek kehidupan di bidang hukum dan muamalah. Yang ketiga, tercapainya suatu kemaslahatan atau puncak. Para ulama sepakat bahwa puncak sasaran mencakupi 5 jaminan dasar, yaitu 1. Kemaslahatan keyakinan agama atau al-din. Kedua, kemaslahatan jiwa atau al-nafs. Ketiga, kemaslahatan akal atau al-aql. Yang keempat, kemaslahatan keluarga dan keturunan atau al-nas. Yang kelima, kemaslahatan harta benda atau al-mal. Dari pemaparan materi tersebut, kami menyimpulkan bahwa perbedaan dari sistem ekonomi dan ciri utama sistem ekonomi syariah yaitu strategi dari negara untuk mengatur kehidupan ekonomi dalam mencapai kemakmuran di dunia. Sedangkan untuk sistem ekonomi syariah yaitu sistem ekonomi yang mengimplementasikan nilai dan syariah agama Islam dalam kegiatan ekonomi demi kemakmuran atau kebahagiaan dunia akhirat. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian materi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.